banyak anak pada masuk. Kalau misalkan nggak ada berarti nggak jadi kan? Ada anak yang ininya. Saya curiga anak kelas 11 malah sama. Biasanya ada aja sih. Ya tuh ya. Beberapa orang. Kalau tes sana sendiri Pak. Ayo mereka tuh udah dapat kuota yang pemerintah tuh ya, bukan? Tapi udah. Padahal kuota pemerintah teh justru buat Zoom kan? Salah satunya. Gratis. Kuota belajar. Baru sarapan. Iya.
Mm-mm. Tuh kan. Paling ditunggu 15 menit lagi, kalau nggak ada paling nggak jadi lagi. Yang penting akunya udah kesini. Mm-mm. Ini pakai ini atau enggak? Pakai ini atau enggak? Di ini lagi. Kalau enggak usah.
Wiantinya belum ke sini. Wiantinya belum ke sini. Iya, beda ya. Cuma Kamila doang. Satu doang. Waalaikumsalam. Ibu mau lihat nggak seorang? Ininya seorang aja. Oh, Yang yang ada. ujungnya. Iya. Warna kopi itu ayam berarti ya? Ibu masih ada. Ini mah ada kelas 11-nya bahasa aja. Oh, bahasa ada. Oh. Tapi putarnya pulang. Apa sama saya? Assalamualaikum Kamila. Bapak progresif mas eksklusif. Kemana atas nomor telepon? Udah, Ada alhamdulillah. baru beres kemarin. Baru beres? Yang kena di mana? SMA 13. 13. Garut. Garut. Gimana ya itu Pak? Tapi nggak bawa laptop ini. Halo, Mas. Ini boleh gimana? Coba Ibu cek suara dulu. Suara Ibu kedengeran nggak? Tadi baru laptopnya semua. Halo. Terus lagi. Coba berdua aja. Nggak tahu Bu yang lainnya kemana tuh ada Bu. Bentar atuh ya. Ya. Cuma Kamila sama Narita. Kami yang bertanya. Kan berarti yang berurusan Pak. Yang lain nggak akan gitu? Kalau nggak mau dimulai aja. Sebentar Bu, mau share dulu ke grup. Ya. Kamila itu yang wakil KM bukan? Iya, Kemana tuh kelas 11 bahasa teh? Kerjain tugas juga pada ini. kalau yang Narita gimana Bu tugasnya? Narita kemarin beres semua bukan sih? Oh iya yang dikirim ya Bu ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Kamila, Kamila sama Narita kalau nggak salah beres semua deh. Bentar Ibu lihat. Iya, udah beres semua kalau Kamila sama Narita. Oh iya udah. Ditungguin aja gitu yang lainnya. Udah di-share dah Bu ke grup. Tapi masih pada belum ya. Kan kalian tuh udah pada punya kuota tuh. Tapi diskriminasinya kan, tapi tinggal jebak sama apa? Dia sampai
guru sastra Inggris juga nggak banyak kan, Ibu? Oh iya, berapa orang? Berapa ya? 5 gitu. Pada nggak ini ya? Kata Bu Panti katanya pada kerja. Iya, kenapa, Bu? Kata Bu Panti katanya pada kerja. Iya, Kerja. heeh. Kerja apa? Udah tahu katanya. Iya. Pada bilang ke Bu Panti pada kerja katanya. Oh, Ya udah Ibu ngobrol aja dulu sama kalian berdua ini mah. maaf ya, Bu. Gak apa-apa kalem aja. Belum pernah ketemu Ibu ya? Belum. Harusnya kan tahun ini kita ketemu, tapi ternyata nggak bisa ya. Sebelumnya kenalin dulu nama Ibu Desi Purnamasari. Jadi kalian kalau mau manggil bisa panggil Bu Desi aja. Terus selama materi dari awal ini kalian ada yang nggak ngerti nggak sih? Atau dari awal emang nggak ngerti sama sekali? Seringnya antropologi itu di Google Form ya, Bu ya? Iya, Ibu biasa aja. susah nggak kan? Enggak. Lumayan. Enggak, tapi enggaknya kayak gitu. Lumayan ya. Soalnya materi yang semester 1 emang lebih ke penelitian gitu, harusnya kan ke praktek gitu. Cuman kan karena kondisinya kayak gini, jadi susah juga buat prakteknya. Kalau catatan gimana, Bu? Enggak apa kan Ibu jarang nyuruh ngerangkum juga gitu. Oh, untuk catatan. Jadi gini, kan ibu tuh ngasih ke kalian tuh kayak apa sih PDF-nya gitu. Kalau misalkan kalian mau di print nggak apa-apa, mau dicatat juga nggak apa-apa, itu terserah sih. Iya, Cuman asal tetap dibaca, tetap dipahami aja. Nah, Kamila hilang. sinyalnya kayaknya, Bu. Gak ada lagi. Jadi gimana teman-temannya mau pada masuk atau enggak? Kalau enggak mau dimulai aja. Nggak tahu. Enggak. Ya. Ini gimana, Min? Kamila gimana tuh? Gak ada. Kalau nggak ada, ibu mulai aja gitu. Ya, Bu. Hmm. Ini tuh cuma 40 menit kan? Dari tadi udah kepotong berarti. Oh, ya. Sebelumnya kan materi semester kemarin itu kita topik utamanya itu kan etnografi. Etnografinya udah ngerti belum tentang etnografi aja? Etnografi itu apa? Kalian udah ngerti atau belum? Yang kalian tangkap etnografi itu apa? Udah ya? Masih belum terlalu ngerti ya? Gak apa-apa. Iya. Jadi etnografi itu sebenarnya singkatnya itu hanya
sebenarnya sih singkatnya etnografi itu cuman kayak penelitian gitu, semacam penelitian tapi penelitiannya tentang sosial budaya. Bidang. Ya mah itu. Terus yang kemarin banyak kayak cara penulisan, cara penelitian yang kayak gitu-gitu itu semuanya tuh masuk ke penelitian etnografi. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerti itu maksudnya apa, itu maksudnya tuh masuk ke ranah etnografi gitu. Cuman emang kayak kelas 11 tahun kemarin aja yang maksudnya tatap muka secara langsung gitu dijelasin secara langsung mereka juga agak kurang paham sih tentang etnografi soalnya itu mah lebih ke praktek gitu. Giliran praktek mereka langsung ngerti. Jadi harusnya kan kalian juga praktek. Cuman karena kayak gini jadi susah juga. Terus kan karena yang ngerjain tugas tuh rata-rata per minggunya itu cuma 9 orang paling banyaknya tuh. Jadi ya ibu agak kurang ini sih, kurang yakin kalian udah ngerti atau belum materinya. Terus buat hari ini kita masuk ke bab 2 yang institusi-institusi sosial kelompok aktif di Indonesia bagian C dan D. Ibu udah share minggu kemarin kalau nggak salah ini udah dapat belum? Minggu kemarin ada kayaknya Bu di BDS. Ya, yang kondisi multikultur masyarakat Indonesia. Ada nggak? Dapat nggak minggu kemarin? Dapat kan? Dapat pasti Bu. Dapat kayaknya. Dapat Ibu pasti. Kan Soalnya di yang ini, BDS. iya. Ibu mulai aja ya. Iya. Yang pertama, kondisi multikultur di masyarakat Indonesia. Pertama, multikultur itu kan berdasarkan yang kalian tahu kan maksudnya itu kondisi masyarakat yang memiliki banyak kebudayaan. Kalau misalkan di luar Indonesia sih ibu kurang yakin ada yang kayak di Indonesia multikulturnya sampai sebanyak ini, sampai suku bangsa aja. Kalau dihitung ada sampai 200 atau 300 ibu lupa ada di situ kan. Terus sekarang ada yang pertama perbedaan berdasarkan agama. Agama agama itu kan ada banyak ya, tapi yang di Indonesia diakui itu ada 5, Kristen, Islam, ada 6 ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Ada 6 berarti. Terus struktur sosial masyarakat Indonesia ditandai oleh keragaman di bidang agama yang dianut oleh suku-suku bangsa tertentu. Jadi tiap suku bangsa di Indonesia tuh biasanya punya agama mayoritasnya sendiri. Suku misalkan suku Batak, suku bangsa Batak yang ada di Provinsi Sumatera Utara mayoritasnya beragama Kristen. Terus yang ada di kita aja suku bangsa Sunda yang ada di kita di Jawa Barat rata-rata kan mayoritasnya beragama Islam kan ya. Jadi berdasarkan ini, jadi kondisi multikultur masyarakat di Indonesia itu perbedaan berdasarkan agamanya, sebenarnya tiap sukunya tuh ada mayoritasnya tersendiri gitu. Terus tidak hanya 6 itu aja, tapi keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia juga tercermin dari bentar. Dari praktik religi dan kepercayaan yang dianut oleh suku-suku pedalaman di Indonesia. Jadi suku pedalaman di Indonesia kan belum tentu mereka tuh mengenal adanya agama Islam, agama Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Tapi kalau yang di pedalaman itu rata-rata mereka tuh masih menganut dan mempraktikkan ritual-ritual animisme dan dinamisme. Animisme itu kepercayaan kepada roh leluhurnya, jadi mereka tuh memuja roh leluhur mereka. Kalau dinamisme itu kayak semacam mereka tuh memuja kayak benda-benda yang mereka anggap kuat gitu, kayak pohon, batu, patung, kayak gitu-gitu masuk ke dinamisme. Jadi itu kalau misalkan di pedalaman biasanya warisan dari nenek moyang mereka tentang animisme, dinamisme. Jadi mereka belum tahu yang namanya Islam, Kristen, dan lain-lain. Terus yang kedua ada perbedaan berdasarkan bahasa. Bahasa di Indonesia banyak ya, terutama. Jadi kan kemujamukan masyarakat di Indonesia juga tercermin dari penggunaan bahasa di Indonesia. Menurut Clifford Geertz, di Indonesia terdapat 300 suku bangsa yang berbicara dalam 250 bahasa. Jadi setiap suku bangsa itu rata-rata punya bahasanya sendiri. Misalkan di suku Sunda mereka kan
apa sih berbicaranya menggunakan bahasa Sunda, terus tadi suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dan lain sebagainya. Lalu yang nomor 3 ada perbedaan berdasarkan ras dan etnik. Ras itu semacam kondisi fisiknya, kondisi geografisnya ada di mana. Misalkan ras-ras yang ada di Indonesia itu kan kayak Mongoloid. Terus yang keduanya tentang etnik. Etnik itu maksudnya suku bangsanya. Jadi ras dan etnik itu sebenarnya etnik itu masih bagian kecil dari ras. Jadi misalkan suku bangsa Sunda dengan suku Jawa kan ciri fisik dan letak geografisnya masih hampir sama. Jadi mereka masih satu ras, tapi mereka udah berbeda etnik. Ngerti nggak sampai situ? Ngerti, Bu. Ngerti kan sampai situ? Kamila ngerti nggak sampai situ? Ya, selanjutnya. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Adapun ciri-ciri suku bangsa antara lain memiliki nilai-nilai dasar yang terwujud dan tercermin dalam kebudayaan. 2. Mewujudkan arena komunikasi dan interaksi dalam kebudayaan. 3. Mempunyai anggota yang mengenal dirinya serta dikenal oleh orang lain sebagai bagian dari suku kategori yang dibedakan dengan anggota kelompok sosial yang lain. Yang selanjutnya, kita masuk ke poin proses kontak budaya dalam masyarakat multikultur. Yang pertama, ada yang disebut asimilasi. Proses asimilasi terjadi apabila ada masyarakat pendatang yang menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat, sehingga kebudayaan masyarakat pendatang tersebut melebur dan tidak tampak unsur kebudayaan yang lama. Di Indonesia, proses asimilasi sering terjadi dalam masyarakat karena adanya 2 faktor, yaitu yang pertama, banyaknya unsur kebudayaan daerah sebagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, adanya unsur-unsur budaya asing yang dibawa oleh masyarakat pendatang seperti warga keturunan Tionghoa dan Arab yang telah tinggal secara turun-temurun di Indonesia. Nah, ini adalah contoh asimilasi ya. Contoh asimilasi, proses asimilasi kan adalah peleburan 2 kebudayaan menjadi 1 kebudayaan. Jadi dari kebudayaan terbentuk lagi 1 kebudayaan yang berbeda. Contoh asimilasi budaya tersebut terjadi pada masyarakat, contohnya ya, salah satu contohnya terjadi pada masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara. Menurut Brunner dalam bukunya Kuncaraningrat tahun 1998 halaman 121, para pedagang Tionghoa yang tinggal di daerah Tapanuli sadar bahwa mereka merupakan pendatang, sehingga mereka berusaha belajar bahasa Batak dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat, karena dianggap menguntungkan bagi usaha perdagangan mereka. Sebaliknya, anggota masyarakat Batak Toba yang tinggal di Medan berusaha menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat setempat yang didominasi oleh etnik Tionghoa. Jadi baik si suku Bataknya maupun yang dari maupun pedagang Tionghoanya, mereka tuh sama-sama berusaha untuk berbaur. Jadi kan karena asimilasi itu peleburan 2 kebudayaan menjadi satu kebudayaan, jadi mereka tuh berusaha berbaur, mempelajari kebudayaan masing-masing, mempelajari. Jadi kan bahasa itu kan salah satu dari kebudayaan. Jadi mereka mempelajari kebudayaan masing-masing agar mereka mendapatkan keuntungannya masing-masing. Lalu selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat asimilasi. Faktor yang mendorong terjadinya asimilasi antara lain adanya perbedaan di antara masing-masing pendukung kebudayaan sehingga kedua pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut mempunyai kepentingan saling melengkapi unsur kebudayaan masing-masing. Contohnya kan yang tadi kan pedagang Tionghoa dan masyarakat Batak Tobanya itu kan mereka tuh mempunyai perbedaan yang bisa mendukung kebudayaan mereka menjadi satu gitu. Jadi karena mereka tuh mempunyai suatu kepentingan agar mereka mampu berinteraksi dan mampu memberikan keuntungan satu sama lain.
Jadi mereka melakukan asimilasi budaya ini. Yang nomor 2, adanya sikap menghargai budaya dan orang asing serta mau mengakui kelebihan dan kekurangan unsur kebudayaan masing-masing dalam proses interaksi sosial. Yang ketiga, sikap keterbukaan pihak yang berkuasa dan memberikan akses seluas-luasnya dalam bidang layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat bagi kelompok masyarakat pendatang atau minoritas. Jadi, apa sih kalau misalkan masyarakat di sebuah tempat tersebut tidak menerima kebudayaan dari orang lain tersebut, pasti tidak akan terjadi asimilasi ini. Jadi harus diterima dulu. Yang nomor 4, adanya perkawinan campuran antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang atau asing. Nomor 5, adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan dalam kelompok masyarakat asing dan penduduk setempat sehingga menyebabkan warga masyarakat kedua kelompok tersebut merasa lebih dekat satu sama lain. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya asimilasi ada banyak ya. Yang pertama, tidak adanya sikap toleransi dan simpati. Jadi apabila kita tidak mempunyai sikap toleransi dan simpati, jadi kalau misalkan kita kayak rasis kayak gitu, asimilasi ini tidak akan terjadi. Yang kedua, perasaan superioritas atau lebih unggul. Jadi kita merasa kebudayaan kita itu lebih unggul loh dari mereka, jadi ngapain kita belajar kebudayaan mereka kayak gitu. Nomor 3, terisolasinya suatu kelompok masyarakat sehingga menghambat terjadinya interaksi sosial budaya dalam kelompok masyarakat lainnya. Contohnya, terisolasi suatu kelompok masyarakat itu seperti masyarakat di suku-suku pedalaman. Ambil saja yang paling dekat, kan suku Baduy itu ada 2, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, si Baduy luar itu masih mau melakukan interaksi dengan orang luar ya. Tapi kalau misalkan Baduy dalam itu mereka sama sekali tidak mau berinteraksi dengan orang luar. Jadi mereka itu benar-benar mengisolasi dirinya sendiri dari kelompok masyarakat luar. Jadi mereka istilahnya untuk sampai sekarang ini tidak mungkin untuk terjadi asimilasi budaya di dalam suku mereka. Yang nomor 4, adanya in-group feeling atau perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kelompok sosial atau suatu kebudayaan kelompok tertentu. Jadi mereka tuh merasa mereka tuh sudah benar-benar ada di kebudayaan yang satu ini, misalkan. Jadi mereka tuh nggak boleh gitu, nggak boleh keluar dari kebudayaan ini, nggak boleh belajar kebudayaan yang lain. Yang kelima, ada rasa takut terhadap kebudayaan kelompok masyarakat lain yang dianggap dapat merusak dan mengurangi kemurnian budaya masyarakat setempat. Yang kedua, tadi selain asimilasi ada akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur-unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Jadi kan kalau tadi asimilasi itu kan lebih ke peleburan dua budaya menjadi satu. Kalau akulturasi itu apa sih, adanya budaya lain yang masuk ke kebudayaan kita tapi diolah lagi, tidak maksudnya tidak benar-benar menghilangkan kebudayaan kita tapi diolah menjadi menjadi melebur dengan kebudayaan kita sendiri. Unsur akulturasi itu ada yang mudah diterima dan ada yang sulit diterima masyarakat, sama seperti asimilasi tadi. Unsur kebudayaan asing yang mudah diterima masyarakat antara lain, ini yang mudah ya, unsur kebudayaan yang pertama, unsur kebudayaan yang terbukti membawa manfaat besar, seperti telepon seluler yang mempermudahkan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Jadi kan, kalau misalkan telepon seluler tidak sepenuhnya menghilangkan kebudayaan kita sendiri ya, maksudnya tuh, tapi tetap diterima oleh masyarakat karena mempermudah komunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Yang kedua, ada unsur kebudayaan. Bentar ketutup. Ada unsur kebudayaan kebendaan, seperti peralatan yang sangat mudah
dipakai dan banyak dirasakan bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Misalnya alat tulis menulis yang banyak digunakan orang Indonesia yang diambil dari unsur kebudayaan Barat. Kan zaman dulu alat tulis menulis tuh kita tuh belum mengenal kayak pulpen, pensil, kayak gitu kan kita masih belum mengenal zaman dulu. Masih manual ya kayak pakai yang bulu ayam, lo tahu nggak? Pernah nonton film nggak yang mereka nulisnya pakai bulu ayam gitu. Nah, kepake kayak gitu zaman dulu. Terus kan kayak kalau misalkan dalam hal belajar mengajar juga kan zaman dulu tuh mereka tuh apa sih ditulisnya itu kayak nggak pakai kapur kayak sekarang gitu. Mereka di zaman dulu tuh, aduh ibu lupa, bapak ibu dulu pernah cerita, coba tanyain aja ke orang tua kalian, enggak orang tua sih, nenek kalian deh. Zaman dulu mereka belajarnya pakai apa sih, coba tanyain aja, nanti pasti bakal beda sama apa yang kalian rasain sekarang. Terus yang nomor 3 adalah unsur kebudayaan yang mudah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur tersebut, seperti mesin penggiling padi dengan biaya murah dan pengetahuan teknik yang sederhana yang dapat digunakan untuk melengkapi penggilingan padi. Kan kalau masih manual kan bakal lama gitu ya, tapi kan kalau misalkan pakai mesin penggilingan padi itu udah mah biayanya nggak terlalu mahal gitu, terus tidak terlalu ribet juga pemakaiannya, jadi itu akan mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, ya, kan yang barusan itu yang mudah diterima, sekarang yang sulit diterima oleh masyarakat penerima. Antara lain, nomor 1, unsur kebudayaan yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi dan falsafah hidup. Jadi kalau ideologi itu tidak mungkin main diterima oleh masyarakat ya, karena itu pasti sulit diterima karena ideologi itu sudah menjadi sudah menjadi pegangan hidup suatu bangsa gitu. Jadi nggak mungkin menerima lagi. Misalkan tentang komunisme aja pasti bangsa Indonesia tidak akan menerimanya kan. Tapi kalau misalkan kayak kayak Cina, Korea Utara, mereka kan karena komunisme itu sudah dari dulu, jadi mereka tetap menerima. Tapi kalau misalkan Indonesia diberikan konsep komunisme, pasti mereka tidak akan menerima, pasti menolak keras karena ideologi mereka bukan itu. Yang nomor 2, unsur kebudayaan yang dipelajari pada tahap pertama dari proses sosialisasi seperti konsumsi roti sebagai makanan pokok pengganti nasi. Sok jujur, kalian ada nggak kalau misalkan sehari aja nggak makan nasi, kalian lemas nggak? Lemas. Lemas kan ya, karena emang dari awalnya makanan pokok bangsa Indonesia itu adalah nasi gitu. Kalau misalkan si nasi itu diganti oleh roti aja, pasti kalian bakal ngerasa kelaparan aja. Kalau seharian kalian belum makan nasi, pasti bakal ngerasa tetap belum makan kan? Meskipun kalian udah makan roti, makan kue, makan buah atau apapun, pasti kalian bakal ngerasanya belum makan. Pasti orang tua kalian juga pasti bakal bilangnya kan kamu belum makan. Pasti kan bakal kayak gitu kalau misalnya kalian nolak buat makan nasi kan. Karena di Indonesia itu memang konsumsi makanan pokoknya adalah nasi. Kalau misalkan tiba-tiba diganti oleh roti, pasti lemes teh mah gitu kan ya. Lalu yang selanjutnya, sejarah terjadinya akulturasi di Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami kontak dengan kebudayaan asing, yaitu dengan kebudayaan Hindu-Buddha pada abad ke-1, dengan kebudayaan Islam pada abad ke-12 sampai ke-15, dan dengan kebudayaan Barat pada abad ke-17 sampai ke-20. Dalam kontak dengan kebudayaan asing tersebut, lahir akulturasi budaya Indonesia Hindu, Indonesia Islam, dan Indonesia Barat. Proses akulturasi sebentar. Proses akulturasi kebudayaan terjadi apabila suatu masyarakat atau kebudayaan dihadapkan pada unsur-unsur budaya asing. Proses akulturasi kebudayaan bisa tersebar melalui penjajahan dan media massa. Proses akulturasi antara budaya asing dengan Indonesia terjadi sejak zaman penjajahan bangsa Barat dan di Indonesia pada abad ke-16. Sejak zaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia mulai menerima banyak unsur kebudayaan asing di dalam masyarakat, seperti mode pakaian, gaya hidup, makanan, dan iptek. Jadi kan zaman dulu bangsa Indonesia mana ada sih ngerti apa yang namanya roti, mana ada sih ngerti apa yang namanya kopi.
teh yang kayak gitu-gitu, tapi mereka kan kue-kuehan, kue keringnya kayak gitu, kayak apa yang kita kenal saat ini aja kayak nastar, kue-kue kayak gitu, kue cake kayak gitu semuanya kan bukan bukan apa sih namanya teh? Bukan dari Indonesia gitu, bukan khasnya dari Indonesia, tapi karena zaman dulu pada zaman masa penjajahan tuh masyarakat Indonesia tuh mau tidak mau menerima itu, jadi mereka ya menerima itu semua, tapi apa namanya itu tetap tidak melenyapkan apa yang sudah ada di kebudayaan kita, misalkan seperti mode pakaian. Memang iya di Indonesia kan sekarang banyak yang di Indonesia kan mode pakaiannya tidak hanya kebaya saja, sedangkan zaman dulu kan pasti kemana-mana pakai kebaya kan kayak gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang mode pakaian kan makin banyak ya, tapi apa kebaya itu sampai sekarang ditinggalkan atau enggak? Enggak kan? Kalau kita ke kondangan atau kemana kan pasti kebaya itu masih dipakai, atau batik. Batik kan sampai sekarang masih dipakai kan, meskipun banyak model yang lain, tapi batik masih dipakai. Itu adalah akulturasi pada zaman masa penjajahan. Yang kedua ada akulturasi pada saat ini. Pada saat ini akulturasi terjadinya dalam media massa seperti televisi, surat kabar, dan internet yang menjadi sarana akulturasi budaya asing dalam masyarakat. Misalkan dari media massa, kan dari media massa seperti televisi, kalau misalkan sekarang sih kalian pasti tahu apa-apa kan dari internet, kalian kan pasti tahu perkembangan dunia itu kayak gimana. Ibu nanya deh, kalian suka Korea nggak? Dikit. Dikit. Drakor kayak K-pop kayak gitu-gitu, suka nggak yang kayak gitu? Suka ya. Ada yang suka, ada yang dikit, tapi minimal mengenal lah ya kayak gitu. Cuman kan meskipun hanya mengenal kan kita jadi ngerti gitu, mereka tuh oh kebudayaan mereka tuh kayak gini, oh makanan mereka tuh kayak gini. Kan sekarang makanan kayak makanan Korea kan sekarang mulai menjamur ya di Indonesia, kayak kayak makanan Korea tidak hanya makanan Korea sih, maksudnya kayak makanan makanan barat kayak spaghetti, pizza, donat ya kayak gitu kan semua menjamur kan di Indonesia. Tapi apakah masyarakat Indonesia meninggalkan si makanannya sendiri? Tidak kan, kita kan masih tetap makan makanan yang khas Indonesia. Eh, yang selanjutnya adalah bentuk kontak kebudayaan yang menimbulkan proses akulturasi, antara lain kontak kebudayaan dapat terjadi pada seluruh, sebagian, atau antar individu dalam masyarakat. Jadi kontak kebudayaan itu bisa bisa di seluruh masyarakat langsung, bisa di sebagian, atau hanya antar individu saja. Misalkan yang kedua adalah kontak kebudayaan yang dapat terjadi antara masyarakat yang memiliki jumlah yang sama atau berbeda. Yang ketiga, kontak kebudayaan dapat terjadi antara kebudayaan maju dan tradisional. Yang keempat, kontak kebudayaan dapat terjadi antara masyarakat yang menguasai dan masyarakat yang dikuasai, baik secara politik maupun ekonomi. Yang nomor 4 ini mungkin lebih ke masuk ke yang zaman penjajahan dulu. Sampai situ masih paham nggak? Oh, ada yang baru ya. Halo Revina. Sampai situ ngerti nggak atau ada yang nggak ngerti? Bentar deh. Maaf ya Ibu potong dulu. Revina itu pindahan atau bukan ya? Pindahan. Pindahan ya. Soalnya Ibu nyari di absen nggak ada gitu, tapi kamu selalu ngerjain tugas, jadi Ibu bingung. Oh ternyata pindahan. Ya udah, makasih ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke yang unsur-unsur akulturasi. Unsur akulturasi ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah substitusi. Substitusi adalah penggantian unsur kebudayaan yang lama diganti dengan unsur kebudayaan yang baru, yang lebih bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Misalnya sistem komunikasi melalui surat diganti dengan telepon. Kan kita zaman sekarang siapa sih yang masih surat-menyurat, kecuali apa sih untuk hal-hal formalitas. Kalau misalkan kita mau ngasih kabar atau apa, ada nggak sih kalian yang masih ngirim surat? Enggak kan ya?
pasti kalian sekarang lebih ke telepon juga bukan telepon biasa kan, pasti rata-rata melalui jaringan internet, sosial media kayak WA atau IG atau apapun itu kan ya. Jadi itu adalah substitusi. Yang kedua adalah sinkretisme. Sinkretisme merupakan percampuran unsur-unsur kebudayaan yang lama dengan unsur kebudayaan yang baru sehingga membentuk sistem budaya baru. Misalnya percampuran antara unsur budaya Jawa dan Islam yang menghasilkan sistem kepercayaan kejawen. Jadi maksudnya itu unsur kebudayaan di Jawa dan kebudayaan Islam itu disatukan, apa sih, mengalami percampuran budaya gitu. Atau misalkan dalam tradisi Sunda aja, kayak misalkan budaya Sunda dan budaya Islam dalam adat perkawinan misal. Kan dalam adat perkawinan kan kalau misalkan di Islam yang apa sih yang utama itu kan hanya ijab kabulnya saja. Kalau misalkan di dalam budaya Islam kan ada banyak kebudayaannya kan dalam pernikahan, kayak siraman, kayak apa sih, kayak adat-adat yang pas itunya juga kan banyak. Jadi itu sinkretisme. Yang nomor 3 ada adisi. Adisi adalah perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang lama dengan unsur kebudayaan baru, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Misalnya beroperasinya transportasi umum bermotor untuk melengkapi transportasi tradisional seperti delman. Jadi maksudnya kan sampai sekarang kan kayak delman, terus teh beca, yang kayak gitu kan masih ada kan sampai sekarang meskipun sudah jarang digunakan, tapi kalau misalkan di tempat-tempat wisata kan masih ada gitu. Tapi kan sekarang ada lagi yang melengkapinya itu adalah kendaraan transportasi umum yang bermotor seperti ojek, angkot, yang kayak gitu. Jadi unsur kebudayaan yang lama masih ada, tapi unsur kebudayaan yang baru itu juga ada, tapi yang baru itu melengkapi yang lama. Jadi yang lama itu masih ada, masih belum hilang. Selanjutnya ada dekulturasi. Dekulturasi adalah proses hilangnya unsur-unsur kebudayaan yang lama digantikan dengan unsur kebudayaan baru. Jadi kalau yang dekulturasi benar-benar unsur kebudayaan yang lama hilang. Misalnya pergantian penggunaan lesung menjadi mesin penggiling padi. Soalnya kan sekarang pasti kalau misalkan masih ada yang pakai lesung juga itu benar-benar jarang banget kan, karena mesin penggiling padi lebih praktis gitu, lebih praktis dalam hal waktu, dalam hal tenaga. Terus dalam hal modal juga tidak terlalu tinggi. Yang nomor 5 ada originasi. Originasi adalah masuknya unsur budaya yang sama sekali baru dan tidak dikenal sehingga menimbulkan perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Jadi originasi itu benar-benar baru banget. Jadi yang dulunya itu benar-benar nggak ada. Misalnya masuknya teknologi listrik. Listrik kan kalau zaman dulu kan masih nggak ada. Tanyain aja ke nenek kalian, zaman dulu kalau misalkan, biasanya kan suka pada cerita kalau masih ada ya. Biasanya kan suka pada cerita kalau misalkan zaman dulu kalau belajar tuh pakai apa, terusnya harus pakai obor kalau kemana-mana kayak gitu-gitu. Tapi kan sekarang sudah ada listrik, jadi kita juga sudah lebih gampang ya dalam melakukan segala sesuatunya. Yang terakhir ada rejeksi. Rejeksi adalah proses penolakan. Kan reject ya, berarti kan penolakan yang muncul sebagai akibat proses perubahan sosial yang sangat cepat, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi sebagian anggota masyarakat yang tidak siap menerima perubahan. Misalnya, ada sebagian masyarakat yang menolak pergi ke dokter dan lebih memilih untuk pergi ke dukun. Misalnya, kayak di masyarakat desa, masyarakat daerah sini juga masih ada sebenarnya, kayak lahiran aja, mereka tuh masih pengennya ke Paraji. Dan tahu Paraji? Tahu, Bu. Tahu kan ya, mereka tuh kalau misalkan lahiran masih pengennya tuh ke Paraji, nggak mau ke bidan, soalnya kata mereka ya mending ke Paraji udah makan si biayanya lebih murah kayak gitu. Tapi kan sedangkan dari sisi kesehatan bukannya kita meremehkan atau apa, tapi kan takut terjadi apa-apa, takut terjadi pendarahan atau apa. Jadi kan apa sih lebih baiknya sebenarnya ke bidan. Tapi meskipun begitu juga kan tetap masih banyak masyarakat yang masih menolak gitu untuk pergi ke dokter, udah mahal kan katanya. Terus banyak yang bilang ngapain ke dokter, nanti obatnya malah makin tambah sakit atau apa, banyak yang bilang kayak gitu kan ya. Jadi itu tuh masih ada sampai sekarang seperti itu. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam proses akulturasi. Ibu lewat aja ya yang itu, biar waktunya nggak terlalu banyak. Yang ketiga tadi ada asimilasi, lalu ada akulturasi, yang ketiga ada difusi.
Difusi merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi melalui pertemuan-pertemuan antar individu dalam suatu kelompok dengan individu dalam kelompok lainnya. Ada beberapa cara penyebaran kebudayaan ini, yaitu yang pertama ada simbiotik. Simbiotik adalah ukuran hubungan antar kelompok yang tidak mempengaruhi bentuk kebudayaan masing-masing kelompok. Misalnya hubungan antara suku-suku peladang Kongo, Togo, dan Kamerun dengan suku peladang suku bangsa Negrito dengan berdagang. Jadi mereka tuh simbiotik itu kan berarti saling menguntungkan satu sama lain ya. Jadi meskipun terjadi penyebaran kebudayaan, tapi mereka tetap menguntungkan satu sama lain. Jadi masih penyebaran budaya saja. Yang kedua ada penetrasi pasifik. Penetrasi pasifik adalah suatu unsur kebudayaan asing yang tidak disengaja masuk ke dalam kebudayaan penerima tanpa melalui paksaan atau dilakukan dengan cara damai. Jadi unsur kebudayaan asingnya itu masuknya itu dengan tidak disengaja. Misalnya masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam ke Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat menerima kebudayaan tersebut tanpa paksaan, bahkan bersedia meniru serta menyesuaikan dirinya dengan kebudayaan tersebut. Kan zaman dulu masuknya Islam itu kan tanpa paksaan ya. Jadi kan mereka tuh menerimanya tuh mereka menerimanya dengan baik gitu. Jadi menyesuaikan diri masing-masing. Yang terakhir ada penetrasi violente. Yang terakhir ini adalah masuknya kebudayaan melalui cara paksaan. Yang misalnya adanya peperangan atau penjajahan yang dapat merusak kebudayaan penerima dan dapat menimbulkan kegoncangan pada masyarakat yang dijajah. Akibatnya unsur kebudayaan penerima menjadi hilang. Udah, alhamdulillah beres. Terus untuk sebenarnya hari ini tuh harusnya ada materi baru. Cuman Ibu hari ini untuk di Zoom menjelaskannya materi ini. Tapi nanti Ibu share juga yang materi yang baru, tapi yang ini mah bisa kalian baca sendiri gitu. Kayak gini. Bukan deh. Sebentar ya. Nah, kayak gini. Ini Ibu nggak jelasin, tapi kalian bisa baca nanti sendiri. Yang ini tuh nanti yang kalian bisa baca itu tentang contoh institusi kelompok etnik di Indonesia. Jadi Ibu ambil cuma 5 aja, Aceh, kalau nggak salah Aceh, Batak, Jawa, Sunda, satu lagi Ibu lupa apa, Minangkabau kalau nggak salah Ibu cuma ngambil 5. Di sini tuh ngebahas sistem sosial dan sistem kekerabatan dari masing-masing masyarakat itu. Cuman itu aja, jadi paling kalian cuman tinggal dibaca aja, nggak Ibu jelasin juga kayaknya kalian bakal langsung ngerti ini. Jadi nanti Ibu share juga. Kalau nggak salah yang waktu itu ngasih nomor itu Kamila ya. Yang ngasih nomor buat perwakilan kelas 11 bahasa Kamila bukan sih? Iya ya, nanti Ibu share-nya ke Kamila aja ya yang ini. Soalnya ini cuma dikit kok, nggak dijelasin juga nggak apa-apa. Kan segitu. Ada yang kalian mau tanya nggak? Atau udah jelas atau gimana? Udah jelas? Udah jelas? Kalau udah jelas paling segitu aja dulu buat kali ini. Terus untuk selanjutnya kalau misalkan Ibu ngasih materi kayak yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan kalian mau ngerangkum mangga, kalian mau print mangga, asal kalian punya bahan materinya masing-masing, dibaca dan dipahami gitu. Tiap materi yang Ibu kasih sampai nanti, terus nanti UAS perkiraannya antara 40 PG aja atau 30 PG dan 2 esai. Nanti lihat aja ya, kisi-kisi menyusul. Terus kemarin UTS-nya kenapa agak ini? Agak sedikit susah.
Atau kalian emang sama sekali nggak mengerti si bahasan materinya? Oke. Nah, berdoa. Masuk lagi kita Hmm. dari paling baru minum. Dari itu, Tapi ya udah ya nggak apa-apa. Intinya paling segitu aja dari Ibu untuk hari ini. Kalau misalkan kalian ada yang ditanyain, ingin langsung nanya pengen langsung nanya ke Ibu, kalian bisa datang ke sekolah. Kalau misalkan sudah diizinkan ya. Kalau misalkan sudah diizinkan, kalian bisa datang langsung ke sekolah. Ibu biasanya ada di sekolah tiap hari Rabu. Nanti Ibu kirim nomor Ibu ke Kamila, soalnya Kamila yang waktu itu ngasih nomornya. Paling segitu dulu buat hari ini. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf kalau misalkan masih kurang jelas ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.